Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, kita lanjut di motor Revo yang bisa bongkar nggak bisa masang ini ya. Ini Revo pertama, Revo lancip yang mesinnya sama dengan mesin Supra Fit. Oke, di sini saya coba cek barangnya ya. Ini sudah saya keluarin di dus ini tadi ya. Ini ada beberapa barangnya ya. Piston ini yang lama ya, ini yang baru sudah dipasang ringnya man. Ini puringnya, bloknya. Memang kalau dilihat bloknya ini mulus. Oh, habis si quarter nih Kang Bro, si quarter sepertinya. Oke. Terus ini ada kampas ganda. Di sini ada kampas kopling. Ini packing yang lama. Ini packing kertas. Oke, cuman kayak gitu ya. Ini sama baut-bautnya di sini. Saya akan coba cek kelengkapannya sambil kita masang ya Kang Bro. Oke, untuk pistonnya ini ukuran 0 ya, standar. Di sini belum. Di sini nggak ada nomornya, ukurannya ya, masih 0 standar. Dan yang ini yang baru GN525 ini punya Supra lama ya. Ini punya Revo. Bedanya apa? Apakah bisa? Yang punya motor juga tanya, apakah bisa mas? Kayak gitu ya. Ini habis di quarter kayaknya, soalnya masih licin. Ya naiknya pas ini, naik 25. Jawabannya kalau menggunakan piston Grand itu bisa banget Kang Bro, nggak ada masalah. Cuman ada perbedaan sedikit ya yang saya bilang. Dikit, ini tak contohin perbedaannya. Susah. Oke, di sini bedanya gini Kang Bro. Pistonnya Grand ini lebih cekung. Ini ya, permukaan tengahnya lebih cekung. Ya, kalau mau motor-motor dulu itu lebih nyari amannya lah, bisa dibilang kayak gitu. Ini kompresi low. Nah, ini lebih agak datar ya, itu bedanya ini dengan ini. Terus untuk diameternya pun sama ya Kang Bro, diameter Supra dengan punyanya Revo ini sama. Letak ringnya, ukuran ringnya pun sama, diameternya sama 50 mm untuk ukuran standar ya. Oke, tak cek bagian ringnya. Oh, ringnya ini salah nih Kang Bro. Lihat ya, yang warna terang di bagian belakang, yang warna gelap di bagian depan. Biasanya yang warna gelap itu cenderung yang bagian tajam, ring bagian nomor 2 atau tengah ya. Biasanya sih, tak cek dulu. Oke, penempatannya betul, nomornya juga betul, naruhnya di bagian sini ya. Tapi di sini tulisannya N50. Oke. Terus yang ini ringnya yang satunya ini juga saya cek. Nah, ini ring yang sudutnya tumpul. Kenapa ditaruh di nomor 2 ini? Ini tulisannya apa nih? Ini kebalik, nggak ada tulisannya. Tulisannya di bagian sininya. Oh iya betul. Ini tulisannya N50 juga. Oke, sudah bisa dipastikan ya. Kalau pemasangan untuk ring pistonnya salah ya. Ini juga salah Kang Bro, ini kayak gini nggak awet. Sejajar ini namanya ya, sambungannya di sini, ini di sini, yang ini di sini, yang satunya juga di situ, sejajar, disejajarin ini ya, nyambungnya disejajarin ya. Jadi kita geser aja. Oke, kita rakit lagi untuk bagian ringnya. Rakitnya kayak gini. Kemarin ada yang tanya, mas rakit ring itu kayak gimana? Rakit ring itu gampang Kang Bro, mau nyilangnya yang penting itu antar sambungan tidak ketemu. Contohnya ini ya, ini contohnya saya posisikan ring olinya yang pertama itu di bagian pas titik in ya, in. Terus yang ring satunya juga yang tipis itu saya taruh di sudut sini
atau sudut sini lah, sudut sini ya, di angka jam 11 lah ya, jam 10 ya, di angka jam 10. Oke, terus kayak gini. Ini cara saya ya, di pelajaran itu ada dulu waktu saya sekolah, tapi saya lebih mengkombinasikan antara ilmu waktu sekolah dengan ilmu dari pengalaman. Efektif yang mana? Oke, ini kan di jam 10, yang ini di jam 5 atau jam 4, yang satunya lagi di sini ya. Oke, ini. Jadi ring antar sambungan itu nggak ketemu. Ya, jangan diketemukan. Jadi yang satu ini di jam 10, ini di jam 4, ini di jam 12. Ya kan? Terus ringnya lagi, ini memang kok N50 ini, saya agak heran Kang Bro. Apa memang dikasih ring ukuran 50 ya? Udahlah, biar aja. Biasanya itu kadang orang itu aneh-aneh. Kabar-kabar burung yang bilangnya suruh kasih ring yang besar terus dipotong, ada yang kayak gitu. Kalau motormu ngasep ukuran misalkan ringmu standar, kasih ring 25 nanti digerinda dipotong. Ada yang kayak gitu, itu ada. Nah itu lucu. Nah ini sama, betul Kang Bro. Ini ring 50 yang dipasang. Nah. Numpuk ya ringnya. Ringnya numpuk. Enggak, dia enggak sejajar kalau dimasukin kayak gini. Numpuk. Ini ring 50. Ini ya sama aja, belajar dari YouTube. Kemarin istrinya marah-marah Kang Bro. Marah-marah. Sudah aku bilang, coba bawa ke tempatnya Mas Bro sana, kok masih dibongkar aja sendiri gitu. Bilangnya kayak gitu, bilang istrinya ya. Sempat marah-marah. Oke. Terus akhirnya dibawa ke sini. Memang yang punya motor ini sering lah waktu dia langganan kok Kang Bro. Sering bilang, wah pengen aku belajar motor kayak gitu, pengen. Mungkin dia lihat di YouTube atau apa. Terus akhirnya seperti ini. Yang jelas yang saya ajarkan nggak ada metode seperti ini, nggak ada metode yang namanya boring ukuran 25 dikasih ring 50, itu nggak pernah saya ajarkan. Di dalam semua videoku, lihat saja semua, nggak pernah saya ajarkan yang. Walaupun saya pernah dibilangin orang, potong ring, misalkan motor ngasep itu potong ring, misalkan pakai ring 10, misalkan ring 50, perses 50 pakai ring 75 atau ring 100 nanti dipotong. Ada yang berpikiran seperti itu. Logikanya ya, motor ngasep itu bukan cuman karena ringnya yang rusak, enggak, bukan karena diameternya yang kurang lebar, enggak Kang Bro. Bisa karena boringnya ini yang lecet, jadi bocornya di lecetnya. Walaupun ringmu rapet baru, kalau boringnya bocor ya tetap anggae ngebul, wes yo. Terus bisa juga kalau ring, misalkan kita ring 50 ya, anggaplah ring 50 kita pasang di motor yang kayak gini, yo nggak masuk toh. Piye bisa masuk? Ini mungkin kalau menurutku Kang Bro, yang punya motor ini stres bukan orangnya ya, maksudnya stres mau masang nggak masuk, nggak melebu. Yo ringnya gede ini kok piye arep melebu. Jangan ini dicoba kayak gini aja numpuk di atasnya kok. Ini dicoba aja numpuk di atasnya. Ini kalau kayak gini ya masuk. Ya coba di dalam sini. Nah, ini kan akan bertemu gini kan, cetek kayak gini. Ya tetep batek, ora bakalan iso mlebu. Ya, nggak bakalan bisa masuk. Ini tadi saya mau lanjut cara penyusunan ring malah ngocetkan dinding. Ya pokoknya penyusunan ring tadi ya. Ini di angka 12, ini angka 10, ini angka 4. Kalau jam ya ini jam. Terus yang ini, yang ring warnanya agak gelap dulu di sini di tengah, di angka 9. Terus yang ring ini yang lebih terang ini, yang sudutnya tumpul ini di angka 3. Jadi kalau
masang kayak gini kalau aku ya. Jadi ring itu yang ring belakang tadi sini sama sini nyilang, terus ini sama sini. Ataupun yang belakang tadi ya sini dengan sini juga. Yang penting nggak ada saling bertemu lah gitu ya. Terus kenapa saya masang kayak gini? Ini juga bisa dipasang di sini sama di sini juga bisa. Di bawah sini sama di atas juga bisa. Saya menghindari yang namanya lecet aja Kang Bro. Ini kan sambungan ya. Rawan lecet, rawan terjadi lecet. Kalau di samping kayak gini itu kan karena sifatnya piston itu yang bergesekan langsung sama dinding ini tuh bagian atas dengan bagian bawah. Ini langsung bergesekan dengan dinding. Makanya kalau kita habis ngolter kita cek pasti yang atas sama bawah rapat, yang kanan kiri itu longgar. Ada celah, kelihatan lubangnya, tapi atas bawah rapat. Ya memang kayak gitu sifatnya, memang oval. Terus ini yang oval itu bukan ininya, tapi ininya. Ini tetap bulat, ininya. Pistonnya yang oval. Jadi punggung piston ini sekitar 1 atau 2 jari ini yang ketemu dengan punggungnya, ketemu dengan ini, dan yang ini ketemu dengan ini. Makanya sering baret di sini, jarang baret di sini. Kalau baret di samping ya bisa jadi setangnya sudah oblak kayak gitu. Nah, makanya saya kalau masang ring ini di samping untuk menghindari kalau misalkan bergesekan langsung dengan dinding ini kan, misalkan andai kata ya ini sambungannya ini menggores ke dindingnya sini, dinding yang kegores kan samping ya. Kalau kegores samping kemungkinan terjadi ngasep itu sangat kecil, bisa aja, cuman agak susah gitu karena di sini kan agak longgar Kang Bro, sifatnya kan kanan kirinya agak longgar. Yes, kayak gitu cara penyusunan ring. Kita lanjut, ini PR lagi man. Rupet. Aku paling males ngakalin yang barang terlalu sensitif kayak gini. Kalau ngakalin kayak kampas gini misalkan, suruh bolongin mas, dibolongin. Kayak di video tutorialnya sana lo, masternya suruh bolongin biar jengat-jengat atau gimana. Yo tak ikutin, suruh bolongin kayak gitu. Kan ini kampas kuplingnya rumahnya bolongin atau gimana. Yo tak ikutin. Kalau aku sih seneng standar baik lah. Tak ikutin. Tapi kalau untuk bagian ini saya memang ragu. Tapi tetap tak potong ini Kang Bro. Gak bisa enggak. Tapi ya diukur dulu kayak gini. Ya yang jelas itu motongnya kita kan sepiling mainnya itu berapa kan kayak gitu. Repot ini. Ini ring olinya itu kebesaran apa enggak juga ini. Kalau ring olinya pakai ukuran 50 juga ya repot. 50 juga ya Kang Bro. Gak masuk ring olinya. Pakai ring 50. Acur mbokmu, acur gak mlebu kabeh. Sing ngajari sapa iki ya? Gurunya siapa ini kayak gini? Ilmu menurutku itu sesat kayak gini teman. Terus terang ya. Saya enggak menjelek-jelekan orang lain si A si B yang menemukan sistem cara kayak gini. Dari pabrikannya sudah jelaskan ya 25 ya pasangannya 25. Wolterannya wis selep enaknya kok ini lho. Selep. Rapet selep loh Kang Bro. Rapet ini ngolternya ini. Ini kalau ngerayain tuh nggak bisa cuma sehari 2 hari nih, lumayan lama nih. Rapet soalnya. Sepan sekali. Kok aja goreng segini besarnya, pakai ring besar ya. Kayaknya ini saya hentikan dulu videonya ini. Aku juga masih dilema, bingung nih. Masa tak potong ring ininya saya potong semua. Kalau ring ini dipotong itu Kang Bro, tak kandani. Kenapa saya nggak mau motong ring? Ring ini, misalkan ring 25 itu mainnya kayak gini. Misalkan ya, ini kan ring 25 loh. Dia kan kayak gini nanti kalau dipasang loh. Mekar sedikit, nutup sedikit. Nah, misalkan ini kan menyesuaikan kalau silindernya agak longgar dia agak mekar sedikit. Kalau rapi dia nutup sedikit. Misalkan silindernya ini kolterannya kok mengkerucut ya. Ujungnya agak kecil, batangnya lebih besar misalkan ya. Itu kan dia kan bisa buka nutup kayak gini. Itu yang kalau kita potong nanti jarak mainnya ini melengkungnya itu misalkan kayak gini lebih jauh. Jadi lingkaran ini sudah enggak
nggak membulat lagi, nggak sesuai dengan ini, itu malah rawan bocor. Makanya aku nggak suka yang namanya motong-motong kayak gini. Nah kayak gitu ya Kang Bro, itu kenapa saya nggak mau motong, nggak mau main metode seperti ini, main aman aja. Kalau aku ring 25 ya 25, ring 50 ya gitu, piston 50 ya 50, ringnya 50 juga. Ini kok ini nanti kalau dipotong tuh, ini sifatnya itu bulat Kang Bro, ring ini bulat, sama juga kayak ini sama kayak silindernya ini, dia bulat sama. Tapi piston dia oval ya, pistonnya oval, ringnya bulat, lubangnya ini juga bulat. Nah kalau dipotong engkau dia nggak jadi bulat lagi, malah oval, akhirnya bocor di celah-celahnya. Nanti saya konfirmasi sama yang punya aja dulu ya, tak WA, nanti kalau suruh motong ya wis tak potong lah, karpe pengennya ya ngono. Oke Kang Bro, terpaksa saya ambil langkah pemotongan ring. Wis itu ini sudah saya potong semua ring dipotong kecuali ring keriting ya. Kalau ring keriting itu dia memang tipenya longgar, dan hati-hati kalau motong ya. Kalau bisa itu setelah dipotong, misalkan ininya dipotong ya, ringnya ini diamplas biar enggak tajam. Nah, nanti ngelukai ini nanti. Kalau ini dia Kang Bro, kalau yang ring keriting ya, itu dia longgar, nah, longgar. Dia menyesuaikan nanti. Kalau yang lainnya itu kan kepres, ada sepiling cuman beberapa mili gitu loh Kang Bro, 0,5 mili atau 0,05 mili atau 0,10 mili gitulah pokoknya intinya. Itu biar fleksibel, ringnya itu bisa buka nutup. Nah kayak ini ya, ini sudah sejajar ya kayak gini, ada celahnya sedikit. Memang saya nggak potong langsung ngepres, nggak, saya kasih celah sedikit biar dia fleksibel. Misalkan andai kata buringnya ini nggak rata, waktu saat misalkan rata kan dia bisa buka nutup gitu ringnya itu kayak gitu. Oke, ini sudah saya potong semua ring ini, terus yang tipis juga untuk ring olinya juga kita potong. Nah, ini kayak gini sedikit, semuanya sudah saya potong. Saya akan rakit lagi pistonnya. Kalau gagal yo nggak urusanku, ini bukan ideku ya, saya cuman masang yo, yang penting aku dopai wis ngono wae lah. Motor jadi bayaran gitu aja, nggak usah repot-repot. Yang penting kita sudah memberikan apa ya, pandangan lah ya. Kalau metode seperti itu nggak betul. Tapi kalau dia mau ngikutin yang tutorial di YouTube itu ya silakan, saya pasang aja wis gitu wis. Ya mudah-mudahan awet wis ngono wae lah. Ya kan? Kalau aku ya nggak mau kayak gini. Aman, cari aman aja. Kalau aku, kalau mau pengen inovasi ya nggak apa-apa. Tapi jangan, yang penting nggak nanti nggak sebulan bongkar mesin lagi gara-gara kembali rusak. Yes, gitu aja. Ringnya saya pasang dengan cara kayak tadi sebelumnya saya terangin ya. Jam 12, jam 10, jam 4, jam 9, dan jam 3. Kayak gitu. Itu cara pemasangan saya. Oke, semuanya kepasang. Sekarang saya coba pasang di sini ya Kang Bro. Ini saya mau lap dulu, saya mau kasih oli. Tak mau nyoba dulu mau masuk apa enggak. Kalau mau masuk kan nanti kita tinggal pasang di motornya. Ini sudah dilem-lem semua Kang Bro. Berarti tadi mungkin kemungkinan sudah dicoba dimasukkan, nggak mau masuk-masuk gitu ya. Sampai ngantek nasi gue telung piring mlebu-mlebu, terus akhirnya dibawa ke sini. Ya wes lah, tak apa-apa. Namanya juga usaha ya. Yo patut diapresiasi lah usaha-usaha yang makan korban. Memang yang penting bukan motornya orang, motornya dhewe rak apa-apa lah iki praktek. Tengok aja motor wong ya. Oke Kang Bro, tak kasih oli dulu ya. Kayak oli ben lunyu. Yang penting ojoin body Kang Bro.
budi ora kangge iki budi. Kangge budi. Oke. Mantul. Ini kalau bisa Kang Bro direndam aja di oli nggak apa-apa. Kalau maksudnya biasa kan cuman dikasih kayak saya ini kan kasih dikit-dikit. Lebih bagus tuh sekalian dicelupin ke oli. Kalau ada oli. Biar mantul gitu loh. Ini sebenarnya kayak gini beli oli ukuran 800 kayak gini kurang bagus kalau menurutku. Kalau habis turun mesin kayak gini tuh ganti yang seliter aja. Nanti kan otomatis bagian klep ini kan kering ya Kang Bro. Habis dibongkar kayak gini kan kering. Di kuota olinya berkurang. Kalau dikasih seliter nanti kan masuk ke sini misalkan 200 mili ya kan. Sisanya kan bisa di mesin kono. Wes. Wih, pasangan sepine Kang Bro. Delok pasangan sepine kok ngene tuh. Ditekuk modele. Ya, dilipat kayak gini biar masuk. Mungkin kesusahan masang sepinya ini nggak bisa ini. Dilipat kayak gini. Digarap ngene yo. Bahaya nih nanti malah pas motor jalan sepine melesat. Terus remuk mangan puringmu iki. Nah, ini kan dilipat kayak gini. Ditekuk kayak gini. Normalnya kan kayak gini. Nanti masangnya nggak kayak gitu, nggak tahu nih cara masangnya berarti. Jadi saya coba kayak ring potongan ya, mudah-mudahan awet lah. Ini bukan sebenarnya bukan ilmu saya ini, nggak pernah saya, baru kali ini saya bikin yang model kayak gini. Kalau bukan duit kita carinya duit kok, terserah konsumen maunya bagaimana, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Tuh masuk ya, insya Allah masuk. Peret ini kolterane wis sepane pol, malah ringnya gede. Masuk. Oke, kita pasang di motor dulu ya, nanti saya akan coba pasang. Oke, istilahnya sudah saya pasang Kang Bro. Saya mau pasang ininya ya, silindernya. Yang bagian ring keriting agak seret Kang Bro. Ring olinya agak seret. Ini kan nggak ngelipet ya. Kalau ngelipet ya urusan.
Wih, seret. Kayak perawan. Perawan bolong. Seret. Perlu setengah jam ya Kang Bro baru bisa jebol sang perawan. Masuk Kang Bro. Oke yo, terus dibot. Tuh botnya. Bot yang untuk bagian kayak gini itu Kang Bro. Yang kayak ini. Kayak ini tuh yang ada kayak obengnya gini, yo. Yang ada kayak obengnya ini. Businya mana ini? Businya belum dipasang. Oke, tak pasang sih businya Kang Bro sama engkolnya. Oke Kang Bro, ini sudah saya pasang, businya sudah saya pasang. Tinggal coba saya mau nyalakan ya. Mau hidup apa enggak, normal apa enggak, ngasep apa enggak. Sebenarnya metode pemotongan ring itu biasanya untuk kaum-kaum yang enggak mau ngorter. Kaum irit jepit main ngakali. Nah, ngakali ada batasnya, ada yang bisa memang diakali, ada juga yang memang harus diganti, itu ada yo. Ini masalahnya motor ini sudah di quarter, ngapain pakai dipotong-potong ringnya. Wes lah pokoknya tak coba starter nyalain, mudah-mudahan bisa hidup normal lah. Itu sudah kiroat berkumandang. Oke Kang Bro, kalau dilihat dari sini nggak keluar asap ya. Cuman pertama tadi mungkin karena waktu saya basahin silindernya menggunakan oli. Setelahnya nggak ada keluar oli lagi. Oh, nggak ada keluar oli lagi. Nggak ada keluar oli, nggak ada keluar asap nyala lagi. Ya mudah-mudahan dengan metode ini bisa awet lah. Nah, walaupun saya sendiri kurang setuju dengan cara seperti ini ya. Nggak apa-apa. Hanya satu alasanku Kang Bro, kenapa saya mau masang dengan metode seperti ini, yaitu duit bayaran. Yang penting kita selesai dibayar wis ngono lah. Itu sudah masjid itu sudah bersuara ya. Itu menandakan kalau sudah mendekati waktu maghrib Kang Bro. Saya mau lanjut bongkar kampas koplengnya, ganti kampas kopling sama kampas ganda. Nggak usah saya videoin. Yang sana itu suruh nyelesain juga malam ini kalau bisa itu mungkin nggak saya videoin karena gelap nanti. Kalau saya videoin ya nggak sempet. Fish air itu sempet apa enggak ya, itu pengapian. Mas mudah-mudahan bisa bikin video lah semuanya biar tambah-tambah pengalaman ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.